Tidak ada yang menjahitkan. Tidak ada yang masukin jahitan gitu Pak Haji. Terus saya coba-coba celana dalam yang direndam itu Pak Haji. Saya coba, saya itu di depan rumah, terus celana dalamnya saya gosok-gosokkan di itu mesin jahit. Alhamdulillah sehari 2 hari terus bertambah-tambah. Nah, setelah itu banyak karena sudah nggak kuat tangan saya ini kena. Banyak orderan? Alhamdulillah ya. Terus? Tangan saya jadi ini pecah pembuluh darahnya. Sudah berhenti lagi. Berhenti jahit? Iya. Terus anak saya operasi di India. Operasi apa? Operasi ambeien. Ambeien? Iya. Di mana? Di India. Di India? Laki perempuan? Perempuan. Oh, iya. Karena dapat beasiswa dari India. Terus itu Pak Haji, utang saya itu dari kemarin COVID itu belum berkurang Pak Haji. Saya mau bimbingan. Iya. Berapa utangnya? BRI ada, Pegadaian ada sekitar 150 juta Pak Haji. Terus? Saya mohon bimbingan Pak Haji supaya lunas dan. Jadi gini Bu ya, ini berlakulah buat semua ya. Jadi saya pelajarin, utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Jadi utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Mau gimana caranya nggak akan ada caranya lunas karena belum waktunya. Belum waktunya. Jadi kalau misalkan waktunya lunas tanpa dilunasin ya lunas sendiri. Begitu. Terus saya lihat nih contoh. Allah mana contohnya kalau utang belum waktunya lunas emang nggak bisa dilunasin Allah? Nggak bisa. Contohnya Allah orang bunting. Orang bunting baru 3 bulan bisa gak lahiran? Nggak bisa. Waktunya nih sekarang jam 4. Bisa gak kamu sholat maghrib? Nggak bisa. Iya juga ya. Belum waktunya mati. Kamu dibunuh. Mati gak? Nggak mati. Iya juga ya. Oh jadi utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa lunas Allah? Nggak bisa. Jadi gimana dong kalau gue pengen cepat-cepat lunas, nggak mau ditagih, nggak mau digerecokin. Kata Allah, jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau lu kan mikir, komen, ngeluh. Nggak boleh. Jadi sifat 18 nggak boleh ada Allah. Nggak boleh. Hilangin dulu sifat 18. Kedua, kata Allah, baca Quran. Dengan lu baca Quran, nanti utang gue yang lunasin. Minta es batu dulu segetok. Segini. Oh, nanti ini dituang. Minta. Jadi kata Allah, baca Quran. Apa dengan baca Quran utang bisa lunas tanpa bayar? Pasti. Dengan baca Quran apa utang bisa lunas tanpa bayar? Pasti. Apa dengan utang bisa kebayar tanpa bayar? Pasti. Jadi katanya itu. Nah kedua nih. Buktinya mana Allah? Lo lihat anak yatim lo. Tiap hari ngaji. Apakah dia punya duit? Enggak. Apakah dia miskin? Iya. Apakah dia punya paspor? Enggak. Apakah sekeluarganya umroh? Enggak. Tapi lo paksa suruh baca Quran. Lo paksa suruh baca Quran. Lo paksa suruh baca Quran. Lo paksa suruh bangun jam 00. Lo paksa suruh tahajud. Umroh gratis. Oh iya. Oke ya Allah siap gue setuju. Makanya saya paksa tamu RDAY. Gimana caranya bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. Pelan-pelan menuju 12 juz walaupun belum. Sedekah subuh gak boleh bolong. Sedekah Jumat Barokah gak boleh bolong. Sholat Badiah Qobliyah gak boleh bolong. Sholat Taubat gak boleh bolong. Sifat 18 gak boleh ada. Nanti utangnya lunas sendiri. Mau utang kecil mau utang gede lunas. Nah kemarin saya dengar tuh ceramah Gus Idam di TikTok, di YouTube. Dia ngaji, temennya nggak ngaji, temennya kerja. Nah temennya gajinya taruhlah 10 juta, Gus Idam malah ngaji. Ngaji aja. Di pesantren mana gitu, saya nggak hafal. Peloso, di pesantren Peloso.
Kediri, dia ngaji aja. Tapi temennya kerja. Tapi sekarang jauh dibandingin Gus Idam. Gus Idamnya kaya raya luar biasa. Temennya ya begitu-gitu aja. Oh, jadi baca Quran. Tapi saya nggak bisa baca Quran. Apa saya sempat baca Quran? Nggak sempat, kan kita megang tamu. Apa sempat baca Quran? Nggak sempat, karena kita udah capek megang tamu. Tapi kita berdekatan sama anak-anak yatim. Nah itu salah satunya, jadi ke charger, numpang wifi. Padahal kita nggak bisa bayar internet, tapi kan ada wifi-nya dia. Oh ini, makanya orang-orang yang pada riadoh di RDAY 100% hajatnya 100% terkabul. Apa dia baca Quran? Boro-boro. Yang ada nggak sempat. Gimana? Kayak kameramen mana mungkin baca Quran? Nggak mungkin dia baca Quran kameramen. Maaf Pak Haji, boleh tanya ya. Iya. Itu kan jam 00 bangun, saya sudah lakukan. Terus? Terus itu sholat tahajud. Habis itu terus lanjutnya gimana? Bangun jam 00. Iya. Senyum Mandi, 41 kali. Iya. Mandi pakai pandan 9 lembar. Iya. Terus tahajud. Sudah. Baca Quran. Oh gitu. Iya, kalau ibu nggak bisa baca Quran, numpang ke RDAY tiap minggu. Ada nggak contohnya? Banyak. Kalau kita nggak sempet, numpang ke RDAY, numpang wifi-nya tiap kapan? Tiap Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, atau setiap Minggu, atau setiap hari Sabtu, atau tiap hari Jumat malam. Numpang ke sini, bayar. Dalam berarti sedekah. Kalau nggak bisa ya bayar lo sedekah. Kalau orang bilang namanya nggak bisa puasa karena kita lagi baru lahiran, bayar lo. Bayar apa namanya sih? Orang bunting tuh nggak puasa basar. Gitu. Kita kan nggak mau. Nah ibu paksain, apa mau sebulan sekali ke sini, ibu numpang wifi-nya anak yatim. Jangankan ibu begini, kalau saya lihat ibu hajatnya ya paling 10% lah kecil. Yang 99% ibu lihat nih tadi, yang orang pada disantet. Harusnya mati semua tuh, kok masih hidup? Tapi imbasnya ke kita, ternak saya pada mati. Kok gitu Pak Haji? Ya itu. Apa bayar? Boro-boro bayar gratis. Sapi saya yang mati harganya nggak kecil, 50 juta. Tapi gimana? Resiko. Yang penting lo hidup. Sapi kan kita bisa beli lagi. Gitu. Jadi maunya saya jalanin, syukurin, jalanin, syukurin. Tumpahin ke situ. Oh, airnya. Iya. Itu. Jadi kalau ibu nggak bisa baca Quran, numpang. Kalau orang harusnya puasa, nggak puasa, bayar apa namanya? Fidyah. Ini kan kita nggak bisa baca Quran, nggak mau sedekah. Ya mampus aja lu. Bayar lu fidyah. Bisa sedikit. Iya bayar bu, paksain. Kita kan nggak mau. Pokoknya di RDAY wajib baca Quran. Wajib baca Quran. Wajib paksain. Kalau nggak bisa ya belum bayar fidyah. Kok ada sih Pak Haji aturan siapa ya? Aturan gue. Maunya gue. Iya, tapi kan di Al-Quran nggak ada. Ya nggak apa-apa. Gue bikin peraturan Pak sendiri. Haji. Jauh. Hah? Jauh sekali. Jauhnya gimana? Solo Bogor. Ya bu transfer lah. Oh, bisa ya? Bisa transfer ke rekeningnya RDAY. Haji Dwi Susanto. BRI, BCA, Mandiri. BNI 46 transfer. Banyak kok. Yang dari Denmark ada Mbak Nini transfer. Yang dari Malaysia ada Lena Darawati Utasuhud. Yang dari Australia ada. Yang dari Amerika ada. Yang dari Dubai ada. Transfer aja. Fidyah, bayar fidyah karena kita nggak bisa baca Quran. Terkabul? Pasti terkabul. Apalagi saya dengar TikTok Gus Idam, saya tambah semangat. Makanya saya japri ke dia. Iya betul lah? Iya. Oh berarti gue maksain tamu RDAY baca Quran, manfaatnya luar biasa. Lihat Gus Idam yang awalnya dari biasa-biasa saja sekarang kaya raya. Nama pesantrennya apa sih? Yang pengajiannya Gus Idam di Blitar ya? Tuh. Dia maksa, Bu. Iya. Santrinya ribuan. Tiap hari.
Seminggu 2 kali ya. Jadi ibu tinggal paksa bu. Kebanyakan tamu RD terlalu banyak protes bu. Saya udah. Terus. Saya udah. Terus. Saya udah. Terus goblok. Terus. Ayo terus. Harus terus bu. Gimana sih kalau ibu istilahnya main judi anjing atau judi ayam, semangat gak ngomporin ayamnya? Ayo. Padahal kan ayam gak ngerti bahasa kita. Ayo, menang gak? Menang. Kuda. Itu apa sih? Kalau kita mendengarkan gitu bisa nggak? Ibu ikut aja kalau malam, kan kita malam ada tahajud bersama anak yatim live. Oh, Ibu iya. ikut malamnya Iya, ijab iya. bareng. Iya. Nanti biar saya itu masuk grup. Iya, nggak usah masuk di grup, ibu subscriber aja, subscriber RDAY, YouTube RDAY subscriber, ibu pencet subscriber, nanti kan kalau live kan dikabarin tuh sama subscribernya, ibu langsung ting ada itunya, ada lampunya nyala, ibu tinggal nonton, nah ibu ikut ijab, tahajud, live, nanti ibu tinggal sedekah transfer ke rekening RDAY. Gitu, nggak usah dikabarin, saya nggak usah dikabarin. RDAY nih bu, tamu-tamunya lenjeh semua, tau lenjeh? Lenjeh tau lenjeh? Apa lenjeh? Minta diperhatiin, si goblok. Orang dia sedekah aja bukti transfernya dikirim, ngapain dikirim? Nggak penting, udah yang penting lo sedekah ya kan yang tahu Allah. Yang penting masuk ke RDAY aja. Ini enggak. Dikirim. Kalau nggak dibalas marah-marah. Oh si goblok. Emang gue mikirin lo. Tamunya kita kan banyak. Grup kita bu, grup kita ada 103 grup. Satu grup ada yang 90, ada yang 900, ada yang 200, ada yang 600. Beda-beda grup. Ada 103 grup, saya ada 103 grup. Nah kalau saya suruh jawab, ngapain? Saudara bukan, teman bukan, ya betul. Maaf Pak Haji, ya. Kalau umpama live kan harus kita sedekah ya. Apa? Waktu kita mau lihat live itu. Ibu bangun langsung sedekah, nggak usah nunggu tahajud. Nanti ibu tinggal gabung aja tahajud kan jam 00. Apa? Saya kan gaptek, tidak tahu. Saya kan harus mengirimkan. Oh ibu habis asar, habis sholat asar nih, habis sholat asar. Ibu langsung ke BRI Link, transfer. Atau ibu cari ATM, ibu transfer. Iya, gitu. Jadi kalau lihat, apa ya, kalau lihat HP saya nggak bisa. Bu, saya nggak punya, saya nggak punya itu. M-Banking nggak punya. Iya. Saya kalau apa-apa, cari ATM. Atau saya nyuruh supir saya ke BRI Link. Nggak pernah saya nggak punya. Ngapain? Iya. Nggak penting. Asar gitu ya. Sendoknya mana? Buat makan mana sendoknya? Oh iya. Jadi ibu pakai BRI Link atau ibu pakai ATM. Jadi habis asar ibu, nah maunya saya biar ibu nggak ketinggalan di muka. Ibu sedekahnya di muka 7 hari di muka atau 30 hari di muka. Misalkan ibu sedekah subuhnya 100.000, langsung 3 juta di muka buat sebulan. Supaya nanti tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 gak ada musibah. Karena ibu udah dibayar di muka. Tapi kebanyakan di Indonesia enggak. Sedekahnya dikumpulin dulu. Oh goblok. Gak boleh? Gak boleh. Mana ada. Tapi kata itu boleh. Kata si ini. Ya udah lo ikut aliran dia aja. Ngapain ikut RDAY lo. Jadi gak boleh bu. Sedekah tuh di muka. Ibu misalkan jahit. Bu saya mau jahit baju dong. Berapa bu jahit baju? 200 Pak Haji, ini bu saya bayar di muka 200. Lebih seneng apa mendingan saya yang jahit bu, bayarnya nanti. Lebih seneng diterima di muka. Bikin kue juga gitu, catering. Berapa harga catering? Seporsinya 100.000. Gue pesen dong buat 1.000 tamu. Kita bayar di muka 100 juta. Lebih untung mana dibandingin dia suruh belanja dulu nggak DP. Sedekah juga gitu, DP aja udah. Orang kita punya duit kok DP aja udah. Kata Allah lo sedekah aja perhitungan. Minta cair 10 miliar mana mungkin lah. Jadi di muka.
Baca Quran wajib. Nggak bisa baca Quran bayar lo fidyah. Emang boleh? Ya nggak boleh. Tapi apa boleh buat? Tuh anak yatimnya suruh baca. Kok gitu Pak Haji? Lah kita kan nggak sempat baca Quran. Mana sempat lu? Nggak sempat. Kita kan sibuk ngurusin anak yatim. Tapi kan anak yatim baca Quran. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah terkabul. Anaknya ranking. Anaknya dokter. Saya anaknya 3 dokter semua. Itu jadi maksa. Kebanyakan tamu RD nggak mau maksa. Nggak mau maksa. Hajatnya pengen maksa. Ya nggak bisa lah bos. Terus apa lagi? Itu supaya hajatnya terkabul. Ibu bisa gak baca Quran? Belajar. Oh iya sedikit-sedikit baca ya. Kalau maksudnya Latinnya aja bisa. Tapi kalau Arabnya nggak bisa. Kemarin sudah belajar kan. Nggak terasa yang itu. Sudah belajar Angkat. banyak. Kenapa Bu? Sudah belajar banyak. Kemarin kan sudah melakukan itu. Bangun jam 00, senyum 41, daun pandan 9 lembar, mandi. Itu pakai air hangat boleh Pak Haji? Boleh? Boleh. Ya. Karena usia kan sudah tua. Ya. Jadi kalau dingin. Terus habis itu kita tobat telanjang bulat sudah saya lakukan. Jadi dari kamar mandi itu kan kamar mandinya di luar rumah, di dalam satu rumah gitu. Saya berdiri menghadap atas sama berdoa memohon ampun itu atas segala dosa-dosa yang saya lakukan di masa lalu, lampau atau sekarang. Habis itu sholat hajat. Tapi biasanya Pak Haji habis sholat hajat atau sholat itu ya tobat itu nanti jam 2:30 sudah mengantuk. Maksudnya gimana? Saya habis sholat tobat dulu baru sholat hajat itu terus mengantuk. Yang ngantuk siapa? Saya. Ya nggak apa-apa, masuk ngantuk boleh tidur ya Pak Haji? Hah? Boleh tidur dulu atau? Ya tidur dulu dong. Pokoknya gini Bu. Kebanyakan tamu RD pengen hajatnya terkabul tapi kebiasaannya nggak mau dilanggar. Apa tuh kebiasaannya? Tidur jam 00. Hajatnya pengen cair 10 miliar. Mana ada. Kalau mau cair 10 miliar ya tidurnya jam 7 malam, jam 8. Harus tidur. Harus tidur. Nggak ada, nggak. Oh iya. Jadi harus jam 7 udah tidur. Jam 8 malam udah harus tidur. Pasti cair 10 miliar. Kalau tidak tidur dulu nggak boleh Pak? Bukan nggak boleh, nanti nggak bisa ngaji, ngantuk. Gitu ngantuk, capek. Ya banyak keluhan deh Pak Haji saya ngantuk. Goblok lu, tidur. Tidur, harus tidur. Tidur. Ngapain lu begadang? Begadang juga lu nggak punya mobil lu. Begadang juga nggak pakai Robicon lu. Begadang juga lu naik apa-apa pakai Grab. Tidur. Pasti kalau tidur saya dikasih mobil. Gua kasih mobil Pajero baru. Lo tidur, gua kasih Pajero baru. Berapa sih Pajero? Cuma 800 juta. Gua kasih baru. Tidur ya lo? Tidur. Amin. Itu. Gua kasih duit, gua kasih uang, gua transfer lo beli Pajero. Misalkan lo di mana? Papua, beli di Papua Pajero. Di mana lo? Di Sulawesi Tenggara, di Muna, beli di Muna. Lo di Solo. Tapi tidur. Iya, siap. Ini suruh tidur nggak mau tapi punya mobil Pajero. Nggak mungkin. Tidur. Nanti kan kalau udah punya Pajero baru lo begadang lagi. Sekalian. Kan nanti langsung sakit mati selesai. Gitu. Habis mandi langsung nanti jam 3 tidur sebentar sholat subuh. Maunya lo. Rubah dong kebiasaannya. Kita udah tua Bu. Siap. Kita nanti nyesel seumur hidup. Orang yang gak pernah baca Quran nyesel seumur hidup. Nanti kalau mati penerangnya hanya baca Quran. Tidak ada yang mau nerangin. Apa tetangga mau nemenin? Boro-boro. Apa saudara mau nemenin? Boro-boro.
Iya. Saudara, teman, anak, mantu, bahkan pasangan hidup kita masa bodoh. Kok gitu Pak Haji? Lah bapak kandung saya kan meninggal dari tahun 73. Saya udah 3 tahun kali belum nengokin bapak saya. Lo udah berapa tahun gak nengokin bapak lo? Udah 4 tahun. Nggak sempet Bu, sibuk. Sekarang lo mau ngandelin siapa? Kalau bukan ngandelin baca Quran. Paksa baca Quran. Jadi baca Quran paksa. Kalau orang nggak maksa, gue maksa. Kenapa? Karena gue lihat orang di kuburan itu terangnya cuma baca Quran. 2, paksa sedekah. Harus sedekah. Kenapa? Nanti kalau orang mati, nanti minta dibangunin sama Allah. Allah, bangkitkan saya lagi. Mau ngapain kata Allah? Saya mau sedekah. Goblok lo. Kemarin lu dikasih hidup panjang gak mau sedekah. Saya gak punya duit. Sedekah profesi goblok. Bukannya lontang lantung. Profesi, bangun jam 00. Berbuat buat anak yatim. Berbuat. Ini bangun kesiangan, lontang lantung. Gedein kontol. Ngapain lu? Kontol digedein. Berbuat buat anak yatim, berbuat. Liput, bikin konten. Nyapu, ngepel, gitu. Pak Haji, kalau sedekah subuh itu harus dikumpulkan ya? Di muka, harus sedekahnya di muka. Oh, gitu, iya. Kalau dikumpulin nggak boleh kalau di RDAY. Gitu, ya, kalau ibu mau sedekah berapa sehari? 10.000. Iya. Berarti sedekah di muka selama sebulan. 300.000. Oh iya. Kalau ibu mau sedekahnya 100.000, sedekah di muka 3 juta. Begitu. Ini kan enggak. Dikumpulin dulu. Keluar lo dari RDAY. Ikut grup lain lo. Belum kan. Soalnya gitu. Ya. Pak Haji kenapa kejem? Karena saya mau lo cepet bangkit dan bangkit dan bangkit dan bangkit dan bangkit. Punya rumah, punya mobil. Kok Pak Haji gitu? Setelah saya tahu dasarnya tuh saya lihat TikTok, YouTube-nya. Kiai-kiai jadi baca Quran tuh maksa. Nenek saya itu maksa setiap hari baca Quran. Anaknya 7. 7-7-nya berhasil semua. Saya lihat tetangga saya. Anaknya 10, anaknya 5. Sukses semua. Ada yang jadi presiden. Ada yang jadi menteri. Ada yang jadi pangdam. Ada yang jadi panglima. Ada yang jadi kapolda. Kalau sekarang mana? Anaknya 1. Nyungsep. Anaknya 2. Nyungsep. Masa begitu? Kenapa? Karena ibunya nggak pernah baca Quran. Kalau dulu kan nenek kita, kakek kita, nenek kita, orang tua kita tiap sore baca Quran. Nenek kita, orang tua kita tiap hari itu ada yang namanya beras jimpitan. Beras jimpitan. Kalau di Jawa Barat namanya beras parelek. Kalau KDM itu gubernur Jawa Barat, KDM dia namanya sedekah 1.000 setiap hari. Kalau di Jawa saya namanya beras jimpitan. Jadi dipaksa kita wajib sebagai warga negara Indonesia karena kamu tinggal di kampung saya, keluarin tuh beras jimpitan segegem, taruh di teres, pakai kaleng. Nanti petugas ngambil. Tapi kan nggak ada yang musibah mana zaman dulu. Ada gak musibah zaman dulu? Anaknya nakal, anaknya dugal. Orang tua laki-lakinya dugal, orang tua perempuan yang dugal, ada gak? Nggak ada. Tapi sekarang coba lihat. Amit-amit jong bayi aujo mindalik. Nggak istrinya dugal, lakinya dugal. Nggak ada bapaknya dugal, ibunya dugal, anaknya dugal. Karena nggak ada tolak bala. Tapi kalau kita bilang, kok di RDAY sedekahnya maksa? Harus maksa. Karena itu sebagai tolak bala. Kok Pak Haji kejam? Lebih kejam lagi nanti dikubur. Dikubur lebih kejam lagi, Bu. Teman kita siapa dikubur, Bu? Baca Quran sama sedekah. Apa ibu bisa ngandelin suami kalau ibu pernah punya suami, mantan suami? Nggak bisa. Anak, boro-boro. Mantu, apalagi. Mantu nggak ada. Jadi saya paksa. Makanya saya bilang, kejam bener sih di RDAY. Harus kejam. Harus kejam. Kalau nggak, karena saya lihat tamu-tamu RDAY udah pada peningkatan bagus banget. Gue gak butuh banyak tamu. Sedikit tapi kualitas. Daripada banyak ngapain. Blow on semua. Makanya saya bilang kemarin di RDAY. Kalau lu belum meraktekin ilmu RDAY. Jangan datang ke RDAY. Bikin sampah aja. Apa salah satunya? Sakit gigi. Colek memek ibu. Taruh di gigi.
Sakit gigi, colek kontol bapak, masukin di gigi. Apalagi coba. Ini Zaman dulu. Nih, kita pakai lak-lakan nih. iya. Uyak 9 kali, taruh di jidat. Awet muda, cantik. Mau interview pasti lolos. Apalagi tuh ilmu kearifan lokal. Jadi Ini contohnya. apa tuh? Ini kan Deketin mic-nya. Deketin mic-nya. Ini kan karena terlalu banyak jahit, ini Pembuluh darah kehidupannya pecah. pecah. Iya. Jadi tiap hari saya jilatin. Jilatin aja. Iya. Kayak kucing kan? Iya. Sembuh gak? Alhamdulillah ya mulai berkurang. Iya. Betul. Jadi maunya saya kalau belum praktekin ilmu RDAY jangan lu datang ke RDAY. Gue gak sudi. Gak boleh gue. Ngapain? Cuman nanya-nanya doang. Praktekin dulu. Soalnya ini kan kemarin sudah ikut itu coba-coba ikut yang di YouTube celana dalam. Iya dibalik. Direndam. Oh direndam. Dicawik-cawik. Iya di Iya. depan. Itu jahitan banyak. Jahitan banyak. Orderan banyak. Iya terus celana dalam saya kosokkan di itu Mesin jahit. Iya. Alhamdulillah. Orderan banyak. Nah, makanya Sampai jadi pembuluh darahnya pecah. Bu, kalau ibu udah bisa celana dalam digosok ke mesin jahit, orderan banyak. Saya maunya ibu gosok celana dalam ibu di buku tabungan. Duit masuk. Gitu, 10 miliar. Lah sekarang ibu gosok celana dalam pak ke mesin jahit, order banyak. Kan tapi jadi capek. Kemarin kan ini. Saya juga begitu Bu. Saya nggak mau nih sebenarnya yang privat yang 2 juta nggak mau. Capek Bu. Ngomongnya sama, duitnya cuma 2 juta. Kenapa ya nggak 100 juta aja eksklusif di hotel. Hotel Aston, Hotel Dharma Wangsa. Ketawain sama suami. Kontol gede. Terus gede, jahitan lancar gitu. Terus kamu tuh ngomong apa? Ini kan bilangnya Pak Haji Dwi Susanto. Iya. Jampe-jampenya. Iya. Terus kalau masak kan kadang saudara datang. Iya. Saya bilang gini, kontol gede, perut gede, masakanku enak. Enak. Iya, semua pada muji gitu. Enak kan? Iya. Iya. Harus makanya ya. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Enak. Habis. Untung bersih Bu. Tamu saya tadinya wartegnya 1. Sekarang wartegnya 13 warteg. Alhamdulillah. Tadinya 1. Sekarang wartegnya 13. Tadinya dia kalau kemarin naik ojek. Sekarang dia udah naik Pajero Sport Dakar terbaru. NIK 2025 kemarin. Report 10 juta. Jadi dia masaknya gimana bos? Ya itu tadi gue paksain sama tukang masak gue. Lo ngomongnya harus begini ya. Nah tukang masaknya nonton di RDAY kemarin. Oh nggak taunya bapak muridnya Pak Haji. Ya iya nggak apa-apa. Ngapain malu. Bikin Bu. Praktekin dulu. Nah kedua. Ibu paksa baca Quran walaupun nggak bisa paksain. Nanti ibu nyesel seumur hidup. Saya sudah mati nggak bakal bisa ngarepin suami. 2 lembar. Apa? 2 lembar. Apa? Lembar. Bacanya cuma 2 lembar. Ya nggak apa-apa. Soalnya matanya kalau sudah itu sudah berair terus. Iya. Nanti enggak Bu. Terus kedua nih Bu, saya bersyukur banyak nih tamunya RDAY. Sakit diabetes, di mana-mana sakit diabetes gak ada obatnya. Mati udah kalau sakit diabetes gak ada obatnya. Obatnya apa? Bangun jam 00 mandi. Saya 2. Sakit ambeien. Di mana-mana sakit ambeien gak ada obatnya, gak ada, mati dah ambeien. Di RDAY obatnya cuma mandi jam 00 mandi. 2, 3. Sakit batu empedu, di mana-mana sakit batu empedu nggak ada, mati kalau nggak dioperasi. Begitu juga batu ginjal, mati udah nggak ada kalau nggak dioperasi. Operasi 180 juta. Di RDAY ada Bu, pakai apa? Air rebusan kelapa hijau diminum sembuh total. Itu ada di belakang tuh sekarang lagi sakit batu empedu. Sekarang nggak ada di rongsen bersih, sakit gula bersih. Nah mau saya
Ini teman-teman yang lagi pada nonton, pakai ilmu kearifan lokal dulu aja dulu. Jangan apa-apa ke dokter. Kalau ke dokter mah emang maunya dokter, maunya rumah sakit. Apa-apa rongsen, Iya. apa-apa lab, apa-apa lab. Emang dia pada cari duit. Kemarin kan ini harus biaya 1,5 juta. Iya. Oh iya. Walaupun saya bertolak belakang rumah sakit. Iya, gitu, toh. Ini kan rumah sakit pada komplain. Lu jangan dibahas lu Ji. Biarin lu nggak endorse gue lu. Kalau endorse gue baru ntar gue nggak bahas. Terus apa lagi Bu? Iya. Itu minta itu bimbingan supaya setiap Bimbingan bulannya apa dapat contohnya? uang masuk ke ATM saya dok. Itu Pak Haji. Gimana? Minta ya bimbingan supaya Kan ibu udah meraktekin celana dalam digosok di mesin jahit banyak Iya. orderan banyak. Kenapa nggak ibu gosok di buku Bisa, tabungan? Nje. Oh iya, siap. Apa bedanya buku tabungan mesin jahit? Belum sampai segitu ya berpikirnya. Apa bedanya mesin jahit sama buku tabungan? Sama benda. Sama. Udah jahit. Gimana caranya? Gosok. Iya. Gitu. Manjur gak? Harus Sekarang manjur. sudah menjahitnya sudah agak itu. Saya kepingin fokus itu aja ke Bu, ibu kan usianya udah tua. Saya juga udah Iya. tua. Saya 55. Ibu usianya udah berapa? 64. Nah, saya nggak setuju ibu kerja. Saya nggak Iya, setuju. makanya itu. Duit ngejar ibu. Iya. Kok ibu malah kerja udah tua bangka, Bu? Gosok. Nje, siap. Gosok. siap, Gimana siap, caranya siap, lo gosok? siap. Manjur gak? Manjur banget. Terus apa lagi? Itu supaya nanti tiap bulannya dapat ATM, masuk di ATM. Ya ibu kan uangnya. belum gosok, Bu. Iya. Ibu gosok Nanti dulu. Saya gosok dengan semangat sampai rumah. Gosok ya. Habis sholat. Tapi tahajud. gosoknya ibu nggak boleh berharap. Enggak, Kita kebanyakan tamu RDA yang gosoknya berharap. Gosok aja kayak orang Iya, guyon-guyon gitu, main. Iya. Gosok. Dengan santai Ya gitu, gosok. Ada uang masuk 10 miliar, ada uang masuk 10 miliar. Kayak ibu gosok mesin jahit aja. Iya. Orderan rame, orderan Iya. rame. Kayak sepintas gitu ya. Ya sepintas. Iya. Namanya juga ilmu kearifan lokal. Nje, Ngapain berharap? nje. Begitu. Saya juga begitu Bu. Gosok. Yang privat 100 juta banyak. Yang privat 100 juta banyak. Ngomongnya sama. Ngajarinnya sama. Ngapain gue ngajar yang sedekah 2 juta? Ngapain? Gue maunya yang 100 juta. Kenapa? Kita megang 5 orang aja sehari yang 100 juta. Udah 500 juta. Saya megang kayak ibu nih. Sekarang sedekah ibu 2 juta ya. 5 orang nih. Nje. Cuman 10 juta. Nje. Nih cuman 10 juta. Gue gak ngapain 10 juta. Buat saya. Ya gak mungkin. Mendingan buat beli beras. Buat Iya. anak yatim besok Jumat. Jadi maunya saya gini. Ucapan adalah doa. Jadi Bu Iya. ngucapnya yang bagus-bagus. Iya, selalu. Pasti ada uang masuk 10 miliar. Pasti ada uang masuk 10 miliar. Nah itu kan doanya. Nje. Nah ibadahnya mana? Itu kan bukan ibadah. Ibadahnya mana? Kadang kan kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Nah ibadahnya mana? Ya dikerjain juga, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Sedekah subuhnya mana? Belum. Nah, kerjain. Sedekah Jumat barokahnya mana? Kerjain. Sholat ba'diyah qobliyahnya mana? Jangan bolong. Kerjain. Ya, masih Sholat belum taubatnya belum. mana? Kerjain gitu. Manjur gak? Jempol 2. Tapi kalau ibunya, saya udah, kata Allah, cangkemmu. Belum saya kan. Hah? Jujur, saya kan jujur belum. Iya kebanyakan kan tamu Bolong-bolong. RDA, bangun jam 00, udah. Senyum, udah. Mandi pagi, udah. Tahajud, udah. Iya. Allah bisikin sama saya, marah tuh. Ji, cangkemmu ngono Ji. Ya ini ntar gue ngomong cangkemmu. Ya, itu bangun sebelum kita bangun dari tempat tidur, kita harus senyum dulu atau senyumnya di kamar mandi, Pak Haji? Bangun di tempat tidur. Oh, di tempat tidur, Nje. Berarti saya salah. Son, beli beras ini Son buat anak yatim Son, besok Jumat Son. Beli Son.
10 juta apa berapa nih Son? Ini 10 juta beli. Sekarang beli ya, jangan besok. Minta kunci ke gudang. 20 juta. Ya ini 10 lagi, 20. Pakai mobil apa? L300 aja biar muat banyak. Pakai box emang muat 20 juta. Nggak muat banyak kali yang melewat. Hujan nggak? Sekarang hujan? Hah? Oh iya deh pakai box aja deh. Beli 20 juta dulu deh. 20 juta langsung masukin buat anak yatim Jumat ya. Potong sapi Jumat barokah. Dapat daging sama dapat beras. Apalagi Bu? Itu senyumnya itu masih di tempat tidur. Tempat tidur Bu? Oh, kemarin saya salah di kamar mandi. Oh, jadi kuntilanak dong lo. Goblok. Di tempat tidur. Ibu bangun. Sebelum senyum jangan turun dulu kakinya ke tempat tidur. Posisi tidur. Iya, emang ada tidur di di kamar mandi? Enggak ada. Nah, kan kemarin saya cuma lihat sepotong-sepotong. Maksudnya kan senyum 40 kali, 41, terus pandan 9 itu diikat itu. Nah, saya pikir senyumnya juga di kamar mandi. Enggak. Senyum 41 terus bilang alhamdulillah 99 kali. Bukan, enggak gitu. Oh. Bangun tidur, ibu ngucap terima kasih Allah, terima kasih. Pagi ini saya, suami, anak, cucu, mantu. Mantunya nggak boleh di tengah, harus di belakang, Mbak. Batal kalau. Anak, cucu, mantu. Dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Dan penghasilan sebulan 10 miliar. Baru ibu kakinya turun ke bawah. Nah dari kaki turun ke bawah sampai nanti mau tidur lagi naik ke tempat tidur malam. Isinya cuman alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali sehari 27 kali minimal. Lebih boleh kurang gak boleh. Itu bohong gak cair 10 miliar. Bohong gak cair. Cair 10 miliar. Kita kan enggak. Dari bangun tidur sampai mau tidur isinya ngeromet mulu. Lihat dapur berantakan ngeromet. Lihat ini ngeromet. Nggak boleh. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat ya nggak boleh jengkel. Nggak boleh Bu. Saya jarang jengkel kok. Hah? Saya jarang jengkel. Ya udah nggak boleh ngeluh. Nggak boleh ngeluh. Gede ngeluh apa gede hajat? Nggak boleh ngeluh. Saya nggak pernah ngeluh. Ya udah. Ada lagi? Jadi kuncinya itu, kita kan kuncinya enggak apa-apa ngeluh, nggak boleh, nggak boleh. Kalau sedekah subuh itu kirimnya pakai nama sedekah subuh apa tidak Pak Haji? Nggak usah, Ibu tinggal transfer aja. Oh gitu ya. Tapi mendingan sebulan langsung, iya. Paling enak saya maunya sebulan, biar Ibu nggak lupa. Per tanggal? Ya. Per tanggal berapa Pak Haji? Mulai besok pagi. Oh mulai besok. Kalau hari ini mulai hari ini. Saya titipkan. Iya titip di situ. Saya sedekah dong buat sebulan. Taruhlah 100.000. Saya titip dong 3 juta. Langsung. Saya mau begitu. Kenapa sih Pak Haji apa-apa maunya cepet? Enggak. Karena saya mau Bu. Selama sebulan itu kita nggak ada musibah. Amin. Coba lo cerita tuh. Nabi Ibrahim tuh yang temennya datang tuh. Dia sedekahin di muka harusnya mati. Dia hidup sampai 80 tahun. Iya. Coba lo cerita masih ingat gak lo? Jadi kalau sedekah di muka, sedekah di depan itu seperti contohkan Pak Haji tadi, Ibu dapat orderan jahe sekian unit pakaian. Nah Ibu dikasih uang dulu. Ini Bu biayanya berapa? 10 juta misalkan. Nih bayar 10 juta. Maka Ibu mengerjakannya pasti lebih semangat, lebih baik. Hati-hati, harus bikin yang terbaik dengan senang hati. Tapi kalau Ibu dipesenin
Sudah kainnya suruh beliin, Iya. DP-nya nggak Nggak ada, ada. bayarnya nanti. Grundel. Grundel. Ngerjakannya dengan Apalagi jahitnya nggak ditebus. Sering itu Pak Haji. nyinggung Pak Haji katanya. Sering sekali. Sering. Sampai menumpuk. Sampai menumpuk, nggak diambil. Iya, Nah. sampai mau tak kasihkan ke siapa, nggak ada yang mau juga. Iya, itu maka kita pancing dengan apa? Sedekah di muka. Muka. Jadi sedekah itu tolak bala. Jadi kalau ibu sudah sedekah sebulan, maka ibu akan menjadi lebih percaya diri menjalani kehidupan, menjalani bisnis, usaha itu menjadi lebih pede. Iya. Mantap, yakin bahwa saya sudah dilindungi Allah, wasilahnya sedekah saya selama sebulan, ibu sudah tidak mikir-mikir lagi. Jadi kalau ada balak-balak yang maunya menimpa ke ibu itu sudah minggir, sudah tertolak oleh sedekah ibu. Kalau kalau Jumat berkah itu gimana? Kalau Jumat berkah itu nilainya 10 kali lipat dari sedekah subuh kita. Nah, sedekah Jumat barokah itu kalau di RDAY untuk apa? Potong sapi. Jadi kita Jumat barokah sedekah potong sapi patungan. Dagingnya untuk anak yatim. Kenapa? Karena dengan potong sapi, potong kurban, hewan yang kita potong itu bisa menghantarkan hajat kita kepada Allah. Jadi diciptakan binatang, ternak itu bisa dimanfaatkan dagingnya, susunya, hasilnya, tapi juga bisa menjadi penghantar hajat kita kepada Allah yang tertera di dalam hati. Gimana menghantarkannya hewan kurban itu? Dengan cara dipotong, dibagikan ke anak yatim. Jadi hebatnya sedekah seperti itu. Contoh, ada kisah umatnya Nabi Ibrahim yang harusnya dia dikabari besok itu mati, dikabari, dia ya siap saja hartanya 50% disedekahkan. Dia pulang, sedekahkan hartanya. Ternyata sampai berkepanjangan sampai 80 tahun dia belum mati. Kenapa? Kok belum mati? Karena saat mau dicabut nyawanya, Allah melapangkan lagi umurnya. Karena sedekah itu bisa memanjangkan umur, menolak bala, membuka pintu rezeki. Ini maaf ya. Ya. Mungkin saya cuma katakanlah curhat. Ya. Curhat dong, Ma. Iya. Kan yang di rumah kan Nenen, curhat nenen. yang di rumah kan yang kerja saya sendiri. Sebagai penjahit kadang sehari itu 50.000, kadang 70.000 gitu toh. Terus saya itu harus gimana ya supaya bisa sedekah. Yang jahit ibu sendiri, tidak ada tenaga kerjanya. Enggak. Ibu jahit sendiri. Iya. Dari seberapapun ibu. Jadi jangan melihat besar kecilnya. Iya. Jadi maksanya. Oh, gitu, jadi ya. Allah itu memaksa kita untuk bersedekah. Jadi orang yang dicintai Allah adalah orang yang alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya, bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Rezekinya luas, rezekinya pas banyak, maupun rezekinya pas sedikit, tapi harus dipaksa. Iya. Jadi Maksud misal. saya itu kalau sedikit ya. Iya, tapi rutin. Konsisten. Jadi contoh ibu menjahit sehari dapat
100.000. Kadang 50. Belah. kadang ada. Belah semangka, misal. Ibu. Iya, Oke, iya, iya. ini yang 50 untuk untuk sedekah, yang 50 untuk menopang saya. Jadi wasilah kita mendapatkan sahamnya, Allah kita libatkan di dalam bisnis kita. Ya, makanya saya kan begitu. tanya, kalau 50 itu dikumpul apa langsung dikasih? Nah, Gitu. dikumpulkan begini, ini teknis Bu ya. Iya, Teknisnya begini, tapi di muka itu begini maksudnya Pak Haji. Jadi Ibu harus niatkan dulu, ini awalnya Ibu harus mulai dulu. Saya sedekah subuh 50.000 misal. Kalau belum mampu sebulan, seminggu dulu. Seminggu berarti 350.000. Bismillah, transferkan. Sedekah subuh untuk seminggu. Nah, berikutnya baru Ibu kumpulkan. Bisa jadi minggu depan sudah bisa tidak 300, bisa 500.000. Minggu Caranya depannya begitu lagi ya. bisa 600.000. Minggu depannya lagi bisa juga jadi 1 juta. Amin. Amin. Karena keberkahan dari sedekah tadi. Iya. Jadi Ibu paksain untuk, Iya. tapi kumpul jangan Diambil lagi. gitu. Iya. Kumpul, iya. jadi jangan kan, di. Kalau pertama kan bisa dulu ya. Pertama bisa dulu, Iya. niatkan dulu ini untuk itu seminggu. Kan sudah. Nanti selanjutnya Disiapkan. dikumpulkan Iya. langsung bisa. Iya. Yang saya maksudkan begitu. Begitu. Jadi. Untuk awalnya ini jangan ngumpul dulu. Kalau iya. ngumpul dulu berarti Ibu kan belum siap. belum sedekah, Iya. masih ngumpul dulu. Iya. Nah ini doa malaikat jelek-jelek terus, walaupun malaikat kan ada 2. Yang satu mendoakan orang yang bersedekah, yang satu mendoakan orang yang tidak bersedekah. Yang bersedekah doakan bagus. Allah ganti sedekahnya, lipat gandakan hartanya, perbanyak rezekinya yang barokah. Positif doanya. Nah, seberapapun itu untuk menutup malaikat yang satu ini supaya tidak berdoa. Karena doanya negatif. Allah musnahkan hartanya, hilangkan jatah rezekinya, bangkrutkan usahanya, hilangkan order-ordernya. Itu negatif-negatif terus. Kenapa? Karena dia enggan bersedekah. Nah, ini kita tutup supaya tidak berdoa jelek kepada kita. Siap. Nah, diawali nanti kalau jangan ditunda. Hari ini mampunya berapa? Sudah langsung paksa bisa, untuk bisa seminggu atau kalau bisa sebulan. Nggak apa-apa. Niatkan ini sebulan. Untuk nanti Ibu tambah PD kegiatannya, bisa jadi Ibu nanti pakai karyawan. Sudah. Terlalu capek. Ya, capek gosok aja. Mendingan kalau bisa Bu, jahit pensiun aja. Iya, makanya saya udah tinggal digosok aja pakai cadar buku tabungan. Ada uang masuk 10 miliar, ada uang masuk 10 miliar. Kalau orang bilang gila, biarin dia ngomong gila. Yang penting kan duit cair. Kayak saya kan orang bilang, Ji lo gila lo Ji, gak kerja tapi karyawan lo 300. Yang bantuin lo tim YouTube, tukang, kenek, yang ngurusin ternak, supir. Biarin aja, gak apa-apa, jalanin aja. Ada tuh waktunya gajian waktunya. Daripada ngeluh. Kalau ngandelin dari YouTube duitnya berapa dapatnya paling sebulan? 7 juta. 5 juta kadang. Boro-boro buat bayar, nggak cukup. Bayar anak YouTube aja seminggu udah berapa? Juga kadang bisa 10 juta. Pas ada orderan kita capek, kadang malah rusak. Kan? Iya udah jangan Bu. Iya. Ini kan saya live aja seneng nih, seneng aja live. Kalau dipikir nggak ada duitnya, dari mana duitnya? Dapat dari YouTube paling cuma 7 juta sebulan, walaupun dicatat sama teman-teman. Tapi pengeluarannya per minggu berapa bayar anak-anak YouTube? 10 juta minus kali sebulan 50 juta.
Nggak ada duitnya. Bapak Tenang juga aja. uangnya dari Allah langsung. Iya. Bukan dari saya. Mungkin rezekinya anak-anak kali Dari dititipin anak. Allah ke saya balikin lagi ke dia. Gitu loh. Tapi kan anak-anak kelihatan, waduh Pak Haji duitnya banyak. Empret lo, duit-duit gue emang duit lo. Jadi jalanin aja Bu. Dulu saya emang banyak duitnya. Bisa sekali masuk 30 juta. Tapi kan saya waktu itu emang lagi banyak ya, sehat ya. Kemarin kan sakit tuh sempat berapa tuh, 6 bulan. Jadi nggak ada penontonnya. Tapi seneng aja. Iya. Senang, walaupun dapat cuma 3 juta. Kemarin cuma dapat 3 juta. Tapi bayar anak-anak YouTube seminggu 10 juta. 10 juta. Kadang 7 juta, yang nggak tentu juga lah. Jadi maunya saya ibu jalanin. Nggih, siap. Syukurin. Siap, semangat. Nikmatin. Nggih. Gitu. Jangan, waduh besok waktunya bayar listrik. Aduh. Iya, begitu. Oh gitu. Iya, Nggak sekarang kan sudah boleh. dapat pencerahan kan. Saya Semangat. waktu bayar listrik kemarin baru bayar kemarin tanggal 19. Malam tanggal 20 harus bayar listrik. Emang nggak ada duitnya. Mau gimana? Iya. Tapi kan jalannya ada. Nggih. Tapi kalau kita ngeluh, yang ada tabungan kita malah minus. Itu. Kegerus. Janganlah. Nggih. Siap. Makanya kan kata bengkel odong-odong, Pak Haji sekarang pembayaran gaji telat. Pasti telat lah. Lu produksi kagak, gue bayar gaji lu. Seminggu 13 juta. Kemarin 13 juta. Kerja apa lu? Odong-odongnya lama. Ada rusak. Mungkin nonton kali itu. Biarin nonton. Produksi nggak ada. Gajian minta on time. Empret lu. Produksi dulu cepetan. Bikin tuh odong-odongnya dipakai anak-anak dulu jalan. Orang mah begitu Bu. Maunya gajinya on time. Tapi kerjanya nggak mau. Oh si goblok namanya itu. Iya. Ibu juga begitu. Jahit juga. Cepet, Sholat Bu. nggak mau. Baca Sholat. Quran nggak mau. Tapi maunya cair 10 miliar. Oh Enggak, goblok. saya sholat tetap. Janganlah. Sholatnya itu wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Hidup dan matiku ikhlas semata. Ibu kan enggak. Sholatnya yang dicari pahala. Nggak boleh. Saya tahajud. Saya sholat. Iya nggak boleh minta pahala. Nggak boleh. Iya, saya enggak pernah. Selalu Jangan. bersyukur, selalu Minta cair 10 bersyukur. miliar nggak boleh. Enggak. Batalin. Enggak. Saya. Ada lagi? Ada iya. Tobat itu yang paling saya lakukan tuh habis mandi itu. Terus apa lagi? Sudah kayak Pak. Iya. Nah pokoknya nomor 1 paksain. Nggih. Nggak ada kata enggak. Paksain. Ini saya lagi nyuruh tamunya RDAY. Bos, lo bikin senang anak yatim, bikin anak yatim tertawa terbahak. Wajib ya Pak Haji? Wajib lah. Lo hajatnya pengen terkabul. Tapi yang ada anak yatimnya nggak lo bikin ketawa. Bikin ketawa. Nah saya suruh bikin ketawa. Nyanyi. Seneng, joget. Mana pantat lo? Lo jual pantat nggak bisa. Kan lo nggak bisa jual sedekah. Iya pantatnya ngegol jadi anak yatim. Yang kecil-kecil tuh yang lucu-lucu di kolam renang. Nah saya setuju itu. Ini kan enggak. Saya udah berbuat Pak Haji, saya udah berbuat. Tapi hajat saya belum terkabul. Gue kepelin satu. Berbuat saya. apaan lu? Belum, Nggak ada. Belum, saya Jalanin. belum. Jadi namanya sedekah profesi. Nah ibu apa nih profesi? Terus kedua, bisa gak setiap pekerjaan jangan dinilai dengan duit. Iya. Nah kita setiap pekerjaan dinilai sama duit. Kalau begini gimana bisa punya rumah? Kalau begini gimana bisa punya motor? Kalau begini mana bisa ganti HP baru? Berbuat gitu. Nah ibu juga begitu. Berbuat. Banyak juga ya jahitan saya yang gak ditebus ya. Kalau dihitung-hitung nilainya segini. Jangan, udah biarin aja mau ditebus boleh gak ditebus. Bu, saya juga baru tahu.
tamu RDA yang sedekah barang-barang rongsok dan banyak nuntut hajatnya terkabul, kita lihat ke gudang, itu semuanya rongsok, Bu. Ya betul gak lo? Bodol. Lemari bodol, bangku bodol. Gue lihat di gudang, boro-boro kita mau, tadi kamu bilang udah bagiin aja ke anak yatim tuh meja, bangku. Apaan Pak Haji, nggak layak kok. Tapi dia nuntutnya, saya udah sedekah seisi rumah. Ya bodol isi rumah lu. Nggak ada sedekah seisi rumah. Apaan lo, barang bekas kok. Mau minta terkabul. Nggak ada. Makanya gue lihat, lo coba lihat dulu gudang itu. Itu kan banyak yang pada nuntut. Nggak ada. Soalnya saya udah sedekah seisi rumah. Ya lemari rongsok. Mau dipakai. Nah kita jangan. Lebih baik udah kita berbuat. Jalanin, syukurin, nikmatin. 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 Gitu. Tapi kan kita enggak. Mana ya? Sampai kapan ya? Gimana ya? Nggak boleh. Saya selalu bersyukur apapun itu. Soalnya kalau ibu nggak bersyukur, nyesel seumur hidup. Kok Pak Haji tahu? Lah kan sampai sekarang ibu mana utangnya nggak lunas-lunas. Karena syukurnya kurang. Tapi ibu bilang, saya udah, gak mungkin. Buktinya Soalnya utang lu nggak gini, lunas. Mungkin belum Belum apa? Ke RDAY. Jadi kan ini dapat ini untuk bayar ini, dapat ini untuk bayar ini, dapat ini untuk bayar ini. Jadi kan kayak masih dakon gitu, Pak Haji. Dakom ke apa? Dakon tuh main apa ya? Dakom ke apa? Congklak. Dakon. Iya. Oh dakon. Iya. Kan dapat ini untuk ini, dapat ini untuk ini gitu. Iya, jadi ibu ajarin ilmu ular tangga. Dia banget tuh. Ilmu ular tangga. Iya, jadi Ibu walaupun yang dikerjakan itu sudah maksimal kata Ibu, sudah optimal, sudah syukur, sudah ibadah, tetapi karena sifat 18-nya itu masih terpelihara, tertanam di hati Ibu, cemas, was-was, khawatir, takut, ngeluh, sedih, semuanya ada di hati, maka itu akan menunda, memundurkan hajat yang seharusnya sudah kita peroleh tinggal 1 langkah, tinggal 2 langkah sudah di depan mata istilah Pak Haji, tetapi karena sifat itu menghambat kita jadi melorot lagi, menda lagi. Contohnya, Ibu, anak-anak dulu pernah bermain ular tangga. Mulai dari angka 1, naik 2, naik ke 10, 3 langkah, 13, 20, 25, terus naik, terus berhasil naik. Sudah sampai ke angka 97. Harusnya tinggal 3 langkah lagi sudah depan mata itu pialanya. Menang, juara. Ingat, jangan ada sifat negatif. Jangan sampai menyentuh ekor ular. Merosot. Kita ngeyel, ya, ngeyel. Harusnya kita ini dapatnya awas, hati-hati. Jangan sampai 1 langkah, harus minimal 2 langkah. Biar aman. Kita ngeyel, masuk ke sifatnya ular, kena ekornya ular. Cekluk. Melorot ke 30 lagi, ke bawah lagi. Jangan sampai sifat-sifat yang menghambat hajat-hajat kita ini kita koleksi di hati kita. Karena ada ayatnya Bu, kalau kita ini mengkoleksi sifat negatif itu kita merugi. Kita hatinya harus dibersihkan. Ibu kalau ngaji di surat As-Sams itu ada qad aflaha man
zakkaha. Pasti, sungguh, niscaya kamu akan selalu beruntung. Kehidupanmu akan selalu menghasilkan keberuntungan. Tapi dengan cara apa? Kamu harus membersihkannya. Bersihkan apa? Hati. Harus dibersihkan. Sehingga usahanya beruntung, kehidupannya selalu beruntung. Apapun yang dilakukan selalu menghasilkan keberuntungan. Tetapi kalau sebaliknya, waqad khaba man dassaha, dan pasti, sungguh, niscaya kamu akan selalu mengalami kerugian, selalu mengalami kemurungan, selalu mengalami kemerosotan. Usaha sudah dijalani juga enggak maju-maju. Kenapa? Karena kamu dassaha, mengotorinya. Mengotori apa? Hati. Dengan apa mengotori hati? Sifat-sifat yang negatif. Secara psikologis juga terganggu, secara fisik kalau hatinya tidak longgar, itu juga akan membuat sakit fisik. Bermula dari biasanya sakitnya asam lambung. Dengan hati yang deg-degan, asam lambungnya naik. Kalau sudah asam lambung sering naik, maka livernya yang kena karena tertekan. Livernya. Nah, kalau sudah ke liver, kemana-mana, tensinya juga naik. Gula darahnya naik. Akhirnya ginjalnya juga kena. Udah, komplikasi. Berawal dari hati. Jadi hati harus dijaga. Karena kalau hatinya baik, maka baik seluruhnya. Baik itu psikologisnya, pikirannya, maupun fisiknya. Jadi baik. Tetapi kalau hatinya busuk, maka secara psikologis, pikirannya juga negatif, jelek, fisiknya juga jadi rusak. Kuncinya di mana berarti? Hati. Maka ilmu RDAY yang diajarkan Pak Haji, kunci utamanya adalah hati. Sifat ini yang utama. Walaupun kita sudah jalani semuanya, mulai dari bangun jam 00, senyum sudah, mandi sudah, sholat tahajud witir sudah, baca Al-Quran sudah, sedekah subuh sudah, sedekah Jumat Barokah sudah, sholat banyak sudah, sholat taubat sudah, semua sudah. Tetapi kalau yang ke-10 ini, sifat 18-nya tidak dihilangkan, maka itu akan menjadi sia-sia. Luntur. Kayak apa? Batiknya ibu yang di pasar-pasar itu ya, dipakai dicelup sekali sudah langsung luntur semua. Nah, jadi katanya membacanya kan tidak boleh dari kiri kalau itu. Luntur tidak ditanggung. Tidak apa, luntur dijamin tidak luntur. Nah, bacanya itu kan tulisannya gitu, dijamin tidak luntur. Bacanya dari kanan, bahasa Arab. Luntur tidak dijamin. Nah, gitu. Nulisnya kan dijamin tidak luntur. Bacanya dari kiri. Ini tulis bacanya dari kanan, Arab itu. Luntur tidak dijamin. Luntur terus akhirnya. Jadi sia-sia. Ibu -1 walaupun ibadahnya sudah positif dapat nilai 10.000 tapi kalinya minus. Bukan 0. Iya. -1 saja kali 10.000 berarti jadi minus 10.000. Rontok. Rontok. Jengkel saja misalkan
Ibu jengkel pada tetangga yang biasanya buang sampahnya ke depan rumah ibu. Iya, bener. Kok bener? Soalnya ini di depan rumah itu sebenarnya kan kita cuma 2 orang. Iya. Udah saya kasih keranjang 1, kok masih penuh lagi sampai ke jalan-jalan. Akhirnya saya tambah lagi 1, masih penuh lagi. Malah dibuangin bangkai tikus lagi. Ya sudahlah, saya bilang gitu. Alhamdulillah. Sebenarnya kemarin jengkel-jengkel tapi ya sudah, sudahlah memang harus gimana lagi ya gitu. Jengkel ya, karena Iya. jengkel itu sesaat Iya. akhirnya orang yang kita jengkeli itu menyerap energi positifnya ibu. Oh gitu nggih. Jadi energi positif ibu diserap oleh orang yang kita jengkelin. Bahasa agamanya pahala ibu diambil ke sana, sementara energi negatifnya keserap ke ibu. Dosanya beralih ke ibu. Jadi bukan sekedar 0, masih lumayan 0. Ini enggak, kita kehilangan pahala, kehilangan energi positif, kita ketambahan energi negatif, ketambahan dosa dari orang yang kita jengkeli. Harusnya gimana ya? Harusnya legowo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah dia buang ke sini, ini rezeki saya. Legowo. Tapi bukan sambil ngelus dodo. Enggak, kemarin sudah. Alhamdulillah. Kan saya bilang, ya ini kok gini ya. Ya enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Rezekinya kita. Iya, alhamdulillah. Tapi hajat nanti pasti terkabul. Ya. Jadi mendekat ke Allah. Seperti tadi diceritakan Pak Haji, Gus Idam itu diejek sama temennya yang sudah kerja. Dia ngaji. Arep dadi opo kowe iki? Ngaji terus. Gajiku luwih 10 juta. Diejek terus. Terus dia sudah punya mobil. Gus Idam masih tetap ngaji saja. Ya sempet linglung juga. Wah iya ya, aku ngaji terus esok piye esok. Sempet diceritakan begitu sama Gus Idam. Cuman akhirnya dia mendekat ke gurunya, kowe ngaji. Kamu ngaji. Udah ikuti saja takzim, istilahnya manut nurut pada gurunya. Udah ngaji ikuti saja. Akhirnya apa saja yang dia batin, dia hajatkan. Tertak di hati. Baru tertak di hati saja, itu datang. Bahkan saking beliau cerita itu, saking gregetnya yang ingat nunggu temennya dulu yang ngejek itu, ngece bahasanya dengan diece itu, mana kok nggak datang, kalau datang ke sini mau tak kasih mobil. Iya, dia cerita nggak pernah beli mobil. Dikasih semua. Kasih semua. Gak taunya ini berlaku di RDAY. Termasuk Kijang Innova dari Mbak Ratih. Jeep Mercy GL 400. Alphard, Velfire, Robicon, Hammer, VW Kodok. Semuanya truk. Nggak ada, ibu lihat mobil RDAY segitu banyak. Nggak ada yang beli, termasuk Isuzu Elf Long dikasih. Oh nggak taunya ngaji. Tapi kalau kita nggak bisa ngaji, ya numpang aja di situ, datang, sibuk, sedekah profesi, berbuat. Ini kan enggak, berbuat enggak, ngeluh iye. Ya opo. Berbuat. Kan dulu, sekarang kan sudah dapat pencerahan. Ya maksudnya kan saya bilang, pokoknya lo paksain ke RDAY biar dapat pencerahan langsung. Karena daripada dengerin dari YouTube kelamaan. Tapi kan modalnya gede Pak Haji, 2 juta rombongan, 10 juta kita privat berdua, 100 juta kita privat di hotel, di Aston, di Borobudur, di Grand Hyatt, eksklusif.
Pasti cair, pastilah nggak mungkin enggak. Kan saya paksakan akhirnya kan bisa ke sini Iya. juga. Bu, kemarin tuh Bu, saya dengerin anak yatim hari Sabtu nyanyinya kurang cempreng karena speakernya kurang. Tertak. Ini datang nih Ibu lihat tuh, sound system tuh. Sound system tuh Ibu lihat datang. Tertak gitu. Kita dikasih mobil sama Pak Prabowo, dikasih mobil sama pemerintah Isuzu Elplong. Tapi belum dibayar itunya, pajaknya, apanya tuh, fakturnya. Harus bayar sekitar 60 juta, apa berapa tuh. Alhamdulillah tadi barusan kita ngobrol tadi, kita makan, romantis makan di mana? Living Word. Kita makan, ngobrol. Alhamdulillah ada uang masuk 60 juta. Alhamdulillah. Nah maksud saya cobalah Ibu merendah. Jangan bersih tegang. Baik bersih tegang dengan keadaan, bersih tegang dengan kondisi, bersih tegang. Pokok apa aja ngalah. Selalu bersyukurlah. Ya. Salah, iya saya salah, iya saya salah. Maaf ya, iya saya salah. Ya. Alhamdulillah dapat 60 juta. Coba kalau kita kesel, nggak terima, mangkel, mau menang sendiri, kita udah bener. Ya kata Allah, ilmu legowo apa? Alhamdulillah kita dapat 60 juta. Jadi nanti saya bisa kasih Pak Sarip untuk ngurusin faktur. Mobilnya kan baru tuh. Dari Pak Prabowo. Isuzu Elplong. Yang warna putih terbaru. NIK 2025. Nah maksud saya Ibu coba legowo. Legowo sama siapa aja? Sama pelanggan. Mesinnya bodol. Legowo. Tali jahitnya, tali itunya putus. Ya ada legowo. Jangan Ibu bilang, mesin udah tua. Kata Allah, lu syukurnya mana? Kadang kalau sudah capek, sudah mau diambil mesin itu rewel. Aduh, kenapa rewel? Itu ngeluh gak? Iya. Sekarang gede ngeluh apa gede hajat? Sekarang enggak, jangan ngeluh dulu. Jangan. Sudah ya, alhamdulillah. Pokoknya Ibu harus ngalah. Iya. Kalau ngalah saya nggak setuju. Legowo dah, ilmu tingkat tinggi. Iya, legowo. Jadi kalau mesin rusak, mesin bodol, iya. Mobil rusak, iya. Iya. Kendaraan rusak, iya gitu. Motor rusak, alhamdulillah besok ditandani gitu. Tadi kan saya tanya, namanya kameramen saya tuh, namanya Dedi. Dad, gue lihat naik motor pelan bener. Iya Pak Haji, motornya nggak enak, bannya apa-apanya. Bawa ke bengkel. Jangan Pak Haji, biayanya mahal. Alah udah bawa ke bengkel gak lo? Bawa ke bengkel. Dandan habis 2 juta. Saya bilang Agus Sukoco bayarin tuh duit gue di lu berapa tuh? Bayarin. Padahal dia nggak minta dandanin sama saya. Saya alhamdulillah dapat duit hari ini 60 juta. Coba kalau saya ngapain juga lo pakai motor yang ada aja. Karena saya lihat dia kemana, saya liatin kan. Itu siapa Ji? Mana dia fotonya? Oh tuh ada staf gue kameramen tuh yang gue suruh ngeliput dari rumah ke motornya oblak. Ya udah dandanin habis 2 juta. Dandanin motor habis 2 juta termasuk gede Bu, motor. Iya. Paling kan hari mahal 350, paling gope. 500. Iya, 2 juta. Itu turun mesin. Enggak, kaki itunya, rem depan, rem belakang, bannya, itunya, spelengnya itunya. Saya keluarin. Tapi kan saya masuk 60 juta. Coba kalau saya enggak. Tapi kan teman-teman kadang cemburu. Ji, dia didandanin motor gue enggak. Enggak mungkin motor lo didandanin. Lo ngarep, ngapain gue dandanin? Kayak enggak ada kerjaan aja. Enggak ada. Kayak kemarin tamu saya. Kenapa motor supir lo? Supir lo kenapa motornya? Ini motornya dikelitik-kelitik apalah. Dandanin ke RDAY. Gue yang bayarin, tenang. Gue yang bersihin. Ya Allah Pak Haji kan majikannya gue. Udah gue aja yang bayarin. Katanya supir saya. Pak ngapain orang lain didandanin? Gak apa-apa udah gue yang dandanin aja. Gue lagi mau. Karena saya lagi punya hajat. Kenapa?
Anak buahnya Pak Haji nggak didandanin, orang lain didandanin. Ngapain anak buah gue didandanin? Biarin aja bodol anak buah gue. Orang lain gue dandanin. Begitu. Jadi kita istilahnya jalanin, syukurin, nikmati. Legowo, ya. Gitu. Sayang Mbak. Saya kadang lihat kok begitu ya. Jangan. Pasti begini. Gak ada kok begitu. Iya. Pasti begini. Siap. Pasti begini. Siap. Gitu. Jadi ibu nggak boleh ngeluh. Iya. Aduh, Ini mesin jahit saya talinya putus. Kalau pengen marah, oh iya enggak boleh. Sifat 18 ya. Iya, jadi tuh buat kalau bisa ibu gedein lagi, taruh di kamar mandi, di kamar rias, Nggak punya kamar di rias, dapur. Pak Haji. Ya kalau ibu dandan emang sisiran nggak ada kaca rias. Ada. Ya ditempelin itu Iya, kan pasti ibu dandan, sisiran, ngepasin mesin BH. jahit. Ibu lihat, oh iya. Oh tetek saya kayak begitu ya tetek saya. Oh iya cangkemmu. Jadi ibu taruh di kertas, Siap, di kopi. Langsung jidakan Iya. wallpaper aja setiap buka HP. Ini. Jangan kayak kemarin. Ji, kalau gue sifat 18 nggak dilanggar, lo kasih hadiah gue berapa? 1 miliar tunai. Mau gak? Mau. Ya udah, gue kasih 1 miliar tunai. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. 1 miliar tunai. Gitu. Berapa lama? Ya, sebulan lah, jangan lama-lama. Bisa 2 bulan. Lo kan kelamaan. Sebulan. November harus nggak boleh punya sifat 18. Nah, ibu ikut aja sayembaranya RDAY. Oh, Gitu. siap, Jadi kan nanti 1 miliar ibu bisa beli rumah, beli cawet berapa biji gitu, berapa potong. Katanya nggak boleh pakai cawet dong. Oh iya jangan ya. Oh iya. Itu dia nyambung. Oh ibu sih kan nonton saya. Iya, itu sudah. Ibu kalau nonton YouTube saya sambil ketawa-ketawa. Itu kan saya pernah mencoba ya. Ya nggak pakai cawet. Iya. Wow. Wah, tapi ya. Dia yang nggak pakai celana dalam, putri yang tertawa, putri, put. Terus itu yang 9 hari nggak ganti. Tapi pas sakit batuk, astaga. Aduh, sampai luar biasa itu. Baunya. Baunya. Mau batuknya. Kuping lo di mana? Lah kan sakit batuk kan nggak bisa berhenti. Terus? Ya mungkin karena masih bimbang atau masih gimana juga kan ya tidak ngefek juga. Ngefeknya cuma baunya aja. Saya lempar ke itu, kasih itu di roster depan. Iya, langsung itu ke situ. Apa mau Bu nih? Bentar. Ya itulah terlalu berharap. Terlalu berharap itu. Suami di rumah sakit. Maksudnya di rumah saja sakit. Iya. Penyempitan pembuluh darah otak, saraf kejepit di seluruh badan. Sama itu, kalau orang bilang itu apa? Buyutan itu Alzheimer, iya. Alzheimer, iya itu. Karena ada penyempitan di pembuluh otak. Kemarin saya tinggal pas kambuh itu. Ya nggak apa-apa ya tak tinggal ya, nggak apa-apa. Aman. Kan di rumah sendiri. Iya. Alhamdulillah masih. Suami? Iya. Oh iya. Ibu umur berapa sekarang? Saya 64. Hah? 54? 64. Suami? 65. 65. Oh iya. Iya. Anak berapa? 2. Paling besar? 36 ini dapat beasiswa di India. Ya, jadi yang di India laki perempuan? Perempuan semua. Oh semua? Yang di India satu, yang satu lagi mana? Yang satu sudah menikah. Di mana tinggalnya? Di Solo juga.
Hah? Di Solo. Oh di Solo. Di Solo Karanganyar. Oh iya iya. Ya, nah itu kan kemarin baru 2 bulan itu autoimun sama ambeien-nya itu kambuh. Anak Iya, yang di India. India. Suruh mandi jam 00 bisa gak dia? Nggak bisa, dokter. Itu pecah, itu langsung dibawa ke dokter, langsung operasi dokter. Nah, karena kita nggak ada uang waktu itu, terus teman-temannya saling minjem dulu. Makanya Urunan. makanya saya ke RDIY minta doanya supaya cepet-cepet bisa melunasi hutang teman-temannya itu. Karena mereka juga kan uang kuliah. Gosok deh. Gosok aja Bu pakai celana dalam. Kayak ibu gosok mesin jahit pakai celana dalam. Orderan banyak. Ya. Orderan banyak. Iya. Nanti banyak. Sekarang ordernya saya sudah capek. Ya udah. Jangan Nggak digosok mesin jahitnya dong, buku tabungannya. Ada uang masuk 10 miliar. 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 Nanti ada uang masuk 10 miliar. Bisa? Kemarin saya lihat YouTube yang Pak Haji yang mana ya? Bangun 00 tidak boleh tidur sampai jam 6. Ya. Baca Quran. Kenapa nggak boleh tidur? Karena kita udah tidur kan dari jam 7 malam. Iya. Sampai jam 00. Saya sudah mencoba kemarin bisa. Tapi karena ada kendala jahitan banyak, akhirnya putus di jalan. Gak apa-apa, nanti diulangi lagi. Gitu, saya sudah berusaha terus kadang jam 8 itu pintu sudah saya kunci, saya tutup. Tetap ada yang ketuk-ketuk, ada tamu, ada. Nanti itu baca Qur'annya yang Latin aja nggak apa-apa ya? Karena kita belum bisa. Kalau Latin kan itu Al-Qur'annya gede, jadi kan anunya gede-gede. Harus bisa dan pasti bisa. Bisa, harus. Kalau baca bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Pasti. Harus bisa dan pasti bisa. 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 Harus bisa dan pasti bisa gitu. Itu daun pandannya sekali pakai atau dipakai? Oh pakai, nanti kalau udah bekas disiram kalau punya kulkas simpan di kulkas. Bisa ya? Kalau nggak punya di kulkas digantung. Diangin-anginin, nanti mau pakai lagi. Nanti digantung. Itu kan saya mandinya pakai ember kecil itu. Jadi nanti dimasukkan airnya keran ngalir terus nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Gitu, nggak apa-apa. Siap. Bisa? Bisa. Jadi nggak boleh berharap ya. Siap. Bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Tahajud wajib. Baca Quran wajib. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sholat Badiah Qobliyah jangan bolong. Sholat Taubat jangan bolong. Sifat 18 nggak boleh dilanggar. Bisa? Bisa. Ya oke. Sip, terkabul. Sampai ketemu lagi. Yuk. Habis kan? Yuk.